Ibu harus cabut regulatornya supaya nggak ada gas lagi dalam regulator atau dalam selang, ya kayak gitu. Nama saya Heri dari CP Arizona Advertising, yang mana Arizona Advertising ini adalah perusahaan promotor perlengkapan rumah tangga, ya. Kompornya sekaligus selang. Air kompor tadi bersihkan ke tenana dengan izin pangintannya air kotor mah bersihkan kompor pakai cairan campur sabun, boleh sabun bilet atau sabun yang ada di rumah boleh, ya. Terus sekalian selang, ujung selang ya, ibu kotornya itu ada. Walaupun ibu di rumah pakai selang yang ada spiralnya, yang ada aluminiumnya, ya, ibu nggak usah belum merasa aman, ya, karena si spiral itu sebenarnya hanya aksesoris, bukan pelindung aja. Dia hanya sebenarnya aksesoris. Kenapa disebut aksesoris? Karena dia melindungi bagian tengahnya aja, Bu. Ujung-ujungnya masih terbuka kok. Yang bahaya itu bukan tengah, tapi ujung. Seandainya ini pun terbuka, seandainya dibiarin kotor, berminyak, berlemak, bawahnya, itu akan mengundang tikus mau menggigit selang kompor ibu. Lupa dia digigit. Jadi untuk sebenarnya membersihkan selang, mencabut regulator bukan arahan atau bukan ajakan dari saya pribadi atau bukan arahan dari kantor pusat saya, melainkan ini sudah diajarkan, udah diajak sama perusahaan. Itu sebenarnya ada surat kecil bertuliskan instruksi pemakaian. Di sampulnya juga itu tertulis huruf besar 3M. Ya, himbauan 3M. 3M itu singkatan dari M yang pertama mematikan kompor, M yang kedua membersihkan selang, M yang ketiga mencabut regulator. Ya, kalau biasanya sih dari dulu sampai sekarang ibu hanya mematikan kompor doang, ya, nggak boro-boro membersihkan selang, apalagi mencabut regulator, ya, kayak gitu. Tapi yuk, mulai sekarang ibu udah tahu keamanan keselamatan seperti apa, biasakan bersihkan selang dan mencabut regulator. Bisa ya Bu ya? Sifat gas kayak magnet, bisa menyebar api kemana-mana, meluas. Jadi bahaya, jangan dipaksa pakai batu coet, ya. Jadi kumaha lamun misalkan ngajios, yang paling tepat adalah ibu paling instan cukup ganti karet merah yang disebut pengaman ini ya, atau disebut klep, gentos karet nah hungkul. Ya, dari Pertamina tidak ada karet gelang, jangan pakai karet gelang. Dari Pertamina tidak ada batu coet, jangan pakai batu coet. Steril, biarkan ini steril apa adanya datang dari Pertamina. Ya, pernah pengalaman kompor dicetak-cetak hese hurung kosong. Biasanya lamun kompor dicetak-cetak tehurung-hurung sok ibu dikumahakeun supaya hurung, diketrokan, ditenggelan, digabugan, terus digoyang-goyang gasna gitunya penginten. Oke, gini ya, sebenarnya kalau misalkan regulator bisa rusak karena mungkin ada yang suka ditakol-takol regulatornya, ditepak-tepak atau pakai naon gitu ya, sampai dekok tengahnya tuh, ya. Itu jangan Bu. Regulator dibuat sama pabrik untuk jangan dipukul-pukul, bukan untuk ditakol-takol, ya. Kalau ditakol-takol atau dipukul-pukul sama aja dengan merusak regulatornya, karena di dalam komponen di dalam regulator ini ada berbagai macam komponen, membran, bantalan, spring, jarum, lain-lainnya ada. Kalau ibu pukul sama aja dengan merusak. Jadi kumaha lamun misalkan kompor tehurung, lamun kompor tehurung, ya, namun ditakol-takol ibu nantinya yang ngajios wae karena regulator rusak ya. Lamun kompor tehurung, coba kala. Nah itu hurungnya punya. Caranya adalah pukul ujung selang dekat regulator, atau cara yang lebih efektif seperti ini. Buka tuas kompor sekali aja, jangan langsung ditutup, cetek. Dah biarin seperti ini dulu. Pukul ujung selangnya, takutnya tangan sakit pakai gagang apa gitu ya. 1, 2, 3. Matikan kompornya dan nyalain lagi. Hurung tuh Bu? Hurung ya. Jadi itu cara mudah untuk menghidupkan kompor. Kenapa cara seperti itu perlu dilakukan? Alasannya gini Bu. Setiap tabung gas itu isinya bukan hanya sekedar gas saja, ada campurannya. Ada angin, ada gas udah pasti, dan juga ada pendingin. Mungkin Ibu pernah menemukan ada tabung gas yang basah, berembun, dipegang dingin, masak berjam-jam berembun ya. Itu kenapa? Karena ada efek pendinginnya, di dalamnya itu ada zat pendingin. Ya, nggak usah panik, nggak usah khawatir, itu normal. Ya, sehat gasnya. Bahaya kalau tabung gas nggak ada pendinginnya, ibu harus beli adem sari, panas dalam. Ya, nah jadi saya sarankan ibu buka tuas kompor sekali saja, cetek, jangan langsung ditutup. Karena kalau dicetek-cetek nanti kompor cepat rusak, entah apinya jadi merah atau jadi ngelos ya. Buka aja sekali, cetek, jangan langsung ditutup. Supaya apa? Supaya angin dulu terbuang. Angin duluan yang terbuang Bu. Kedua, pukul ujung selang dekat regulator. Kalau ibu pukul ujung selang dekat kompor, mual ngaruh, mual hirup-hirup kompor. Ibu pukul tengah selang, mual ngaruh. Ibu goyang-goyang gas sebenarnya ngaruh, sebenarnya ngaruh. Ibu nanu goyang, mual ngaruh, ya. Jadi yang ngaruh itu adalah pukul ujung selang dekat regulator. Kenapa? Alasannya gini Bu.
bukan hampir ya, setiap regulator itu mau merek apapun ya, mau yang murah atau yang mahal, ada komponen di dalam yang namanya safety ball. Di dalamnya ini ada safety ball. Safety ball ini artinya bola pengaman. Berfungsi sebagai penghemat gas, tapi kadang dia menyumbat aliran gas. Ibu bisa tahu adanya safety ball dengan cara goyang-goyang aja, kletak-kletak pasti. Selesai, udah masak nih, apinya kompor nyala, api kompor nyala. Ibu masak, selesai masak, jangan dibiasakan cuma matiin kompor saja. Osok dibersihkan taruh selangna bu. Taruh dibersihkan. Kapan terakhir membersihkan selang? Setahun yang lalu. Tiap lebaran. Sakapeng. Iya, rajin ya bu ya, rajin. Nah gini bu, sebenarnya ibu pastikan setiap selesai masak jangan matiin kompor saja. Yuk biasakan bersihkan selang. Karena pakai cairan hangat campur sabun, boleh sabun Be-Lite atau sabun yang ada di rumah boleh, ya. Terus sekalian selang, ujung selang ya bu, kotor lumpur ya. Walaupun ibu di rumah gimana? Kebakaran itu ada dua faktor sih. Yang pertama bisa dari konsleting listrik atau kebocoran gas. Dan ketika ada kebocoran gas biasanya kalau lompat atau napi salah lepat cara mana. Ketika ada kebakaran akibat kebocoran gas, jangan disiram pakai air. Omat, jangan disiram pakai air diseblok ku cai. Entong, justru ngagangan sih sebenarnya. Yang benar itu adalah cabut regulator atau pakai lap atau karung basah bu. Ku ibu ungkep hawana, tutupan hawana. Teu aya hawa eta seuneu bakal parem. Tapi tong hilap, cabut regulatorna. Karena lamun regulator teu dicabut, kalau regulator nggak dicabut, si regulator itu tetap mengeluarkan ini ngajeos. Ya, kalau misalnya nggak kedengeran kayak gini. Ibu harus cabut regulatornya supaya nggak ada gas lagi dalam regulator atau dalam selang, ya kayak gitu. Terakhir, biasakan, yuk lebih baik jangan hanya membersihkan selang, tapi cabut regulatornya. Karena kalau regulator terpasang, ya, jadi alasan kenapa regulator harus dicabut supaya gas ibu hemat dan tidak membahayakan. Kalau regulator terpasang terus, ya si gas ada di dalam selang. Aya kahuruan, selang bisa meleleh. Aya digegel kuberit, selang aya kebocoran. Tapi lamun terus dicabut, badai kahuruan, badai aya digegel kuberit mulai bocor, dan terus dicabut regulatornya. Ya, walaupun pait-paitan aya kahuruan di dapur. Di dapur aya tabung gas, iya moal aya kahuruan, moal yang meledak. Karena apa? Ada valve bu, berfungsi sebagai pengunci atau pencegah kebocoran. Aya seuneu nembak kanu tabung gas moal nyamber. Ya, karena sudah ada valve dikunci. Lebih hemat gas juga iya. Karena apa? Ibu nggak akan ngalamin namanya boros-borosan. Kalau ibu selama ini regulatornya taruh dicabut, ngagateng terus menerus. Ibu berarti selama ini jatuhnya boros-borosan gas. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ukuran kepala tabung gas ini, ukuran valve beda-beda. Mungkin ibu pernah menemukan ada pasang regulator itu peret acara deas. Atau napi pas logor pernah matakna kudu dililit ku karet gelang. Regulator standar, mau merek apapun juga, ini hanya ada satu ukuran pengunci saja, ukuran 18. 18 dipasangkan ke 16 pasti logor. Matakna ibu dililit ku karet gelang. Namun ibu merasa peret berarti ini ukuran 20. 18 ke 20 pasti sereg atau teas. Ya, peret. Nah, kalau misalkan ibu ngagatang terus menerus tanpa ibu sadari, walaupun nggak kedengeran ngajeos, walaupun nggak kecium bau gas, ibu, saya izin menjelaskan dengan keunggulannya apa aja. Dari bentuk sama atau beda bu? Beda ya. Iya mah weteh, iya mah teu weteh. Urut. Nah, dari beda selain bentuk, di sini regulator matic, ini namanya regulator matic, ini regulator standar, ya. Regulator matic memiliki pengunci ganda bawaan pabrik, lebih praktis. Jadi ibu nggak perlu lagi batu coet, ya, karena regulator matic ini pengunci gandanya berfungsi sebagai pengganti karet, plastik, rapia, selotip, apalah batu bata, coet, mutu jublek dan sebagainya. Ya, nggak usah pakai itu semua. Cukup ini ada pengunci ganda bawaan pabrik.